Halo guys, welcome ya hari ini di channel Mr. Trade-in. Dan kembali kita masuk dalam ISG Daily untuk hari Jumat tanggal 6 Oktober di tahun 2023 ya. Dan sebelum saya mulai mungkin saya sedikit info untuk kalian yang mau join untuk grup Telegram. Silakan langsung klik aja, linknya ada di kolom deskripsi ya. Saya udah berikan, langsung diklik aja dan langsung join teman-teman. Oke, secara penutupan untuk indeks kita hari ini terlihat kembali mengalami koreksi ya secara penutupannya minus 0,17% di level 6.874-an. Dan kalau kalian perhatikan di sini secara histori grafiknya untuk hari ini sebenarnya dari segi sesi pertama ya opening kemudian mulai sesi pertama terlihat market kita mengalami rebound teman-teman. Rebound sempat menguat di sini hijau, namun perlahan kembali tertekan lagi. Dan sampai sesi kedua, kemudian closingan akhirnya cukup mengalami tekanan dan akhirnya mengalami koreksi secara penutupannya. Namun kalau bisa dibilang hari ini cukup netral dengan emiten yang menguat 324 dan yang melemah 336. Jadi terbilang cukup netral hari ini secara market kita teman-teman. Yang dimana secara sektoralnya kalau kita perhatikan sektor energi masih cukup menyumbang pelemahan hari ini ya. Yang dimana sektor migas, minyak dan gas terjadi koreksi setelah harga minyak dunia yang kembali ke koreksi cukup dalam teman-teman. Kemudian dari segi sektor kesehatan ini bisa menguat mencapai 2% lebih. Dan juga sektor non-cyclical atau consumer good ini yang juga menguat di tengah hantaman global teman-teman. Ini mungkin sektor consumer bisa jadi watchlist ya buat kalian nih. Di tengah dolar yang juga kembali meningkat ya. Ini juga bisa dipantau nih untuk sektor non-cyclical. Sedangkan untuk sektor properti juga kembali tertekan lagi. Lalu untuk rupiah, so far ini juga kembali sedikit tertekan. Rupiah kita udah berada di angka 15.600-an teman-teman. Jadi udah nggak mau turun ya dari 15.600 untuk rupiah kita. Dan secara teknikal di sini kita langsung bahas ya untuk updatean dan juga potensi besok. Untuk hari ini secara candle cukup kurang bagus. Ini tadi sewaktu mendekati closingan ya ada bantingan terlihat. Jadi secara candle cukup kurang bagus sebenarnya. Dan ini saya rasa tadi pagi sebagai bentuk pullback teman-teman di sini. Jadi setelah kemarin indeks kita breakdown ya dari supportnya di sini trendline. Lalu hari ini dia potensinya retest di sini retest ya ke trendline-nya. Dan setelah itu langsung kembali terkoreksi lagi. Jadi untuk besok kalau saya bilang, kalau menurut saya pribadi untuk analisanya masih dalam sedikit konsolidasi nih untuk DEX kita. So far support terakhir di 6840 ya. Ini untuk indeks mungkin akan sedikit bermain dulu ke area sana dan mungkin akan kembali mantul-mantul teman. Jadi so far akan sedikit konsolidasi untuk ISG kita dalam area kurang lebih 6840 sampai dengan kurang lebih 6.900-an ya sebagai resisten pendeknya. Namun so far secara bigger time frame ya, secara outlook besarnya ini mungkin secara potensi ISG kita bisa akan mengalami koreksi kembali ke sekitar 6.800 ya. Jadi untuk kalian tetap waspada dan tetap disiplin terhadap emiten yang kalian pegang teman-teman. Oke, next. Hari ini kita akan masuk dalam pembahasan emiten. Kita akan membahas dari saham Akra ya, yang di sini yang dimana pendiri Akra itu komisaris utamanya
membeli kembali saham Akra, teman-teman. Kita akan coba lihat untuk beritanya sekilas. Komisaris Utama PT AKR Korporindo, yaitu Bapak Sugiarto Adikusumo, kembali memborong 2,76 juta saham Akra. Aksi tersebut berlangsung pada 25 sampai 26 September kemarin ya, dengan harga rata-rata pembelian itu di 1.459, teman-teman. Dan dengan harga tersebut, dana dilibatkan mencapai 4,02 miliar rupiah. Jadi kepemilikannya bertambah ya dari 0,48 menjadi 0,49 dengan tujuan untuk investasi, tentu saja, teman. Jadi ini sekilas berita dari Akra yang dimana komisaris utamanya itu kembali memborong saham Akra di saat harga seperti ini, teman-teman. Oke, nah kita akan coba lihat ya secara potensi apakah Akra masih cukup menarik nih. Kita lihat Akra hari ini terkoreksi tipis ya, 0,35% secara penutupan. Ini tadi sebenarnya sempat koreksi dalam juga nih, sempat ke 1360, namun ada tarikan yang membuat Akra ini secara candle jadi jarum ke bawah, teman. Jadi cukup bagus nih untuk besok ya untuk Akra. Nah, mungkin akan sedikit terjadi rebound pendek nih di emiten tersebut. Namun secara outlook untuk Akra, kalau saya bilang di sini ada dua skenario ya. Skenario pertama, Akra ini bisa membentuk yang namanya pattern, yaitu head and shoulder, teman-teman. Di sini dengan neckline-nya so far itu di 1250-an ini sebagai support terakhir. Support penting juga untuk Akra. Kalau misalkan dijebol support di 1250, ini bisa mengkonfirmasi untuk pattern head and shoulder dan malah berpotensi untuk kembali terkoreksi lebih dalam lagi, teman-teman. Jadi itu untuk skenario pertama ya untuk Akra, yang dimana ini berpotensi untuk terjadi pattern head and shoulder ataupun kembali mengalami koreksi lanjutan. Namun ada potensi yang kedua kalau saya lihat di sini untuk Akra, yang dimana terbentuk semacam untuk inverted head and shoulder, teman-teman. Ini dengan syarat harus bisa minimal berhasil ya di atas support ini nih. So far di 1300-an mungkin ini sebagai area supportnya. Kalau misalkan Akra kalian lihat dalam waktu mendatang ini bisa berhasil bertahan minimal di atas 1300-an, menurut saya pribadi ada potensi ya bisa menguat lagi dan akhirnya break ke atas resistennya di 1560-an sebagai resisten pentingnya. Dan kalau ini berhasil di break, maka confirm untuk kembali lanjut menguat karena terbentuk untuk inverted head and shoulder-nya. Namun sementara ini kita masih tetap perlu tunggu ya, karena saya lihat ini di Akra 4 hari berturut-turut koreksi cukup masif. Jadi kita bisa mungkin lebih baik menunggu dulu ya, lebih menunggu nanti ketika udah stabil harganya di harga tertentu, baru kita akan bisa lihat untuk potensi arahnya lagi, teman-teman. Tapi so far seperti yang saya gambarkan, kalau misalkan berhasil bertahan minimal di atas 1300-an, ini harusnya ada potensi bisa untuk menguat lagi ya untuk Akra nih, teman-teman. Namun jangan lupa juga untuk potensi yang pertama, kalau misalkan jebol 1250 di sini, ini bisa jadi potensi untuk head and shoulder dan kembali untuk terkoreksi lagi, teman-teman. Oke, jadi itu untuk update dari AKR Korporindo sebagai perusahaan yang bergerak di sektor energi. Kemudian hari ini kita masuk, saya akan berikan untuk 2 pantauan saham untuk besok, teman-teman.
Untuk pantauan besok kita akan lihat ya. Yang pertama untuk Bank Mandiri, ini BMRI hari ini juga mencetak kembali all time high teman-teman di 6.200. Tadi sempat menguat ya untuk Bank Mandiri. Dan di sini saya melihat potensi menarik dari Bank Mandiri setelah dia berhasil breakout. Karena kemarin dia terbentuk semacam ascending triangle ya. Ini sebagai area konsolidasinya. Dan hari ini berhasil di breakout di resisten di 6.100-an. Jadi untuk besok saya rasa masih ada peluang untuk bank ini bisa kembali menguat, teman-teman. Ya mungkin menguji ya ke sekitar 6.200-an lagi nih untuk Bank Mandiri. Dan juga nggak menutup kemungkinan bisa lanjut juga ke 6.300 sampai ke 6.400 teman-teman. Jadi itu pantauan pertama ya untuk Bank Mandiri, yang dimana hari ini berhasil breakout juga dari Bank Mandiri. Jadi secara potensi bisa cukup menarik. Namun kalau misalkan besok ternyata langsung koreksi dalam ya di sini, ini tetap waspada karena jatuhnya jadi false break teman-teman. Untuk Bank Mandiri kalau misalkan besok langsung terkoreksi cukup masif ya di bank ini. Jadi silakan dipantau untuk Bank Mandiri yang pertama untuk pantauannya. Dan yang kedua, ini dengan emiten Java Confit, saya melihat potensi cukup menarik nih secara panjang dulu ya. Secara outlook panjang di sini saya melihat potensi bisa reversal untuk Java, yaitu dengan potensi inverted head and shoulder teman-teman. Di sini ya, dengan neckline penting yang harus di breakout adalah di 1380 sampai 1400. Ini merupakan area yang wajib ditembus untuk mengkonfirmasi reversal yang terjadi di Java ini. Nah, secara pendeknya bisa kalian perhatikan ya untuk Java ini. Tadi sempat menguat, hari ini menguat cukup lumayan signifikan 3%-an. Dan secara pendek ini kalau kalian mau coba follow up masih bisa menurut saya pribadi. So far tadi ada support ya. Ini terbentuk support pendek untuk Java di 1340 teman-teman. Di sini ya 1340. Ini sebagai support pendek setelah tadi berhasil breakout dari resist tersebut. Jadi untuk kalian yang mungkin yang masih mau coba spekulasi nih untuk Java secara pendek, saya rasa masih bisa tunggu di 1340-an teman-teman. Oke. Karena ini secara potensi panjang saya rasa cukup menarik banget nih. Ini kalau misalnya bisa berhasil breakout ke atas neckline-nya, maka potensi lanjut bisa menuju ke 1.500-an teman-teman. Nah itu dia untuk yang kedua. Jadi cukup menarik, silahkan dipantau untuk Java juga. Dan tadi kita bahas untuk Bank Mandiri juga sudah cukup menarik ya untuk potensinya, yang dimana berhasil juga menembus kembali untuk all time high-nya. Oke, jadi demikian untuk kita pembahasan hari ini. Dan juga market tadi kita coba lihat ya sekilas lagi. Untuk market mungkin akan sedikit dulu bermain konsolidasi dengan support di 6.840. Oke ya, jadi itu aja untuk hari ini pembahasan kita di dalam ISG Daily untuk hari Jumat tanggal 6 Oktober di tahun 2023. Oke, thank you guys untuk hari ini. Jangan lupa juga untuk lawan kembali analisa ulang ya untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan jumpa lagi di update market selanjutnya. Salam trading.